Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Kali ini kita masih di tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran 4. Yuk kita langsung ke materi. Benny sangat senang bekerja sama. Begitu juga dalam melakukan permainan. Sekarang anak-anak amati gambar di bawah ini dengan cermat ya. Di sini Benny sedang bermain bersama teman-temannya. Kemudian buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Sebelum anak-anak membuat pertanyaan, sebaiknya anak-anak harus tahu terlebih dahulu ciri-ciri kalimat tanya. Yang pertama, mengandung kata tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, kemana, dari mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan atau perbuatan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya di mana, kemana, dari mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Dan kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kemudian yang kedua, ciri-ciri kalimat tanya yaitu diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak harus selalu ingat ya, ketika kalian membuat kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Nah, di sini Bu Ani punya contoh pertanyaan dari gambar yang tadi ya. Nah, yang pertama, apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Kemudian, siapa yang sedang bermain bola kertas? Kapan Udin dan teman-temannya bermain bola kertas? Di mana Udin dan teman-temannya bermain bola kertas? Dan contoh kelima, bagaimana cara bermain bola kertas? Nah, seperti ini ya anak-anak, contoh pertanyaan dari sebuah gambar. Nah, kemudian anak-anak simak cerita berikut ini. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asyik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melempar bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, setelah anak-anak menyimak, kemudian catatlah isi cerita yang kamu dengar. Judul ceritanya tadi apa ya? Ya, bermain bola kertas. Kemudian isi ceritanya? Ceritanya tadi berisi tentang Benny yang sedang bermain bola kertas bersama teman-temannya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama, apa nama permainan dari cerita yang didengar? Nama permainannya adalah bermain bola kertas. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan itu? Cara melakukan permainan itu adalah dengan membagi menjadi dua tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah.
Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Soal yang ketiga, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Edo melindungi teman satu timnya karena temannya sedang menyusun batu kecil. Soal yang keempat, bagaimana cara menghindari lemparannya? Cara menghindari lemparannya yaitu dengan menyepak bola kertas yang dilemparkan oleh tim lawan. Soal yang kelima, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Nah, benda yang terdapat dalam bacaan adalah kertas, karet gelang, dan batu. Kemudian mari kita lakukan pengamatan sederhana tentang benda pada bola kertas. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu karet gelang, kertas, dan batu. Petunjuknya: 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Amatilah bahan satu persatu. 3. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, yang pertama ada karet gelang. Kalian perhatikan ya, di sini ada gambar karet gelang. Ciri-ciri benda atau ciri-ciri karet gelang: 1. Berbentuk lingkaran. Seperti ini, namanya berbentuk lingkaran. Kemudian bersifat elastis atau bisa melar. Yang ketiga, berwarna-warni. Yang keempat, termasuk benda padat. Kemudian yang kedua ada kertas. Di sini ada gambar kertas, kalian perhatikan. Ciri-ciri benda. Yang pertama, berbentuk persegi panjang. Seperti ini namanya persegi panjang. Kemudian yang kedua, bersifat tipis, berwarna putih, dan termasuk benda padat. Kemudian ada batu. Kalian perhatikan ya, di sini ada gambar batu. Ciri-ciri benda: 1. Berbentuk tidak beraturan. Jadi bentuk batu ini bermacam-macam. Ada yang bulat, ada yang panjang, ada yang lonjong. Kemudian bersifat keras. Kemudian berwarna abu-abu. Ada juga batu yang berwarna agak kekuningan atau agak hitam ya. Kemudian termasuk benda padat ya, batu termasuk benda padat. Nah, berdasarkan pengamatan dapat kita simpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, sekarang anak-anak kelompokkan benda yang kamu amati berdasarkan wujudnya. Tulislah benda lain yang termasuk benda padat, cair, dan gas. Anak-anak coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Di sini Bu Ani punya contoh untuk benda padat. Ada buku, pensil, ballpoint, penghapus, dan penggaris. Untuk contoh benda cair, ada air, sirup, minyak tanah, parfum atau minyak wangi, dan bensin. Kemudian untuk contoh benda gas, ada angin, ada oksigen. Oksigen itu adalah gas yang kita hirup ketika bernafas. Kemudian ada karbon dioksida, itu gas yang kita keluarkan ketika kita bernafas. Kemudian ada udara di dalam balon. Udaranya ya, bukan balonnya. Kalau balonnya termasuk benda padat, tapi udara di dalam balon termasuk benda gas. Ini juga udara dalam plastik. Nah, ini tadi contoh-contoh benda padat, cair, dan gas yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita baca percakapan yang dilakukan oleh Udin dan Beni. Yuk kita baca bersama-sama. Beni berkata, ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Kemudian Udin bertanya,
Bagaimana caranya? Nah, kemudian Udin menjawab lagi, begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapat 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kalian perhatikan di sini. Di sini ada bentuk pembagian, bisa kita balik atau kita ubah menjadi bentuk perkalian. Anak-anak sudah paham ya? Supaya lebih paham, kita baca lagi. Sekarang Benny bermain melemparkan batu. Ia bersama teman-temannya membentuk beberapa kelompok. Jumlah kelompoknya bermacam-macam. Berikut banyak batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Bantulah Benny menghitung batu yang dibutuhkan untuk setiap kelompok. Kerjakan dengan cermat. Kemudian ubah ke bentuk perkalian. Anak-anak perhatikan ya. Di sini yang pertama, 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kita melakukan pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, kali ini pembagian ini bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Di sini 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena titik-titik dikali 2 hasilnya 8. Nah, berapa dikali 2 yang hasilnya 8? Ya, di sini kita tahu 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Seperti ini contohnya ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Nomor 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Yang ketiga, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian contoh yang keempat, 14 dibagi 7 sama dengan 2. Karena 2 dikali 7 sama dengan 14. Yang kelima, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Anak-anak sudah paham ya? Nah, sekarang bagaimanakah cara membuat gambar imajinatif? Anak-anak masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kita sudah membahas tentang gambar imajinatif. Apa saja langkah-langkah yang perlu diperhatikan? Yuk, kita tuliskan di sini. Yang pertama, langkah-langkah menggambar imajinatif yang pertama yaitu menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Anak-anak masih ingat apa itu alat dan bahan yang dibutuhkan dalam menggambar imajinatif? Ya, ada buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, dan pensil warna. Kemudian langkah kedua, menentukan tema gambar yang akan kita buat. Yang ketiga, membuat garis tepi pada buku gambar. Kemudian membuat sketsa gambar menggunakan pensil. Dan yang terakhir, mewarnai sketsa gambar yang telah kita buat. Nah, sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Buatlah gambar tersebut di buku gambarmu ya. Jangan lupa warnai dengan sebagus mungkin. Selamat mencoba. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.